warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratul Khamsun, dosa besar yang ke-50, yakni Al-Baghyu. Al-Baghyu itu artinya melakukan satu perbuatan yang melampaui batas, satu perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah, melakukan kesombongan di muka bumi. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayatnya nomor 42, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Innamas sabilu, sesungguhnya kesalahan, 'alal ladzina, hanya pada yadlimunan nasa, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, kepada sesamanya, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendatangkan atau akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini pengarang kitab mengambil contoh satu kisah di dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa orang itu ketika ia melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan kebinasaan baginya. Pengarang kitab yakni Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab ini menukil kisah seorang yang berlebihan di dalam menyombongkan dirinya karena harta dan kekayaan, yaitu Qarun. Kita bisa mempelajari dengan membuka Al-Quran surat Al-Qasas. Jadi satu di antara kisah Qarun ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Ayatnya akan lebih lengkap kalau kita baca mulai ayat 76 sampai ayat 81. Di Al-Qasas itu surat keberapa ya? Al-Qasas nanti jangan buka di rumah untuk mengkaji ulang surat ke-28 ini.
surat ke-28 ayatnya 76 sampai 81. Menarik sekali kisah ini. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an sebagai presentasi, sebagai satu contoh nyata betapa ketika orang itu sudah berbuat durhaka dan sombong di hadapan Allah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Di Qarun ini hidup di zaman Nabi Musa, berarti sezaman dengan Fir'aun. Ya, bisa kita bayangkan para jamaah rahimakumullah. Nabi Musa ketika itu dikelilingi oleh pemimpin yang zalim, konglomerat yang sombong. Ada pula juga ulama yang yang namanya Bal'am. Betapa beratnya dakwah Nabi Musa ketika itu. Nah, Qarun ini termasuk orang-orang yang fabagha alaihim, berlaku zalim kepada kaumnya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu ubil usbatin ulil quwwati id qala lahu qaumahu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kami telah menganugerahkan, memberikan karunia kepada Qarun itu, yakni perbendaharaan harta yang sangat banyak. Jadi konglomerat terkaya zaman itu Qarun. Sampai-sampai kuncinya gudang itu harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Nanti yang ukur-ukur kalau jenengan ini nggak kuat. Saking beratnya kunci gudangnya Qarun, ini menunjukkan kekayaannya Qarun. Tetapi apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang menunjukkan betapa Qarun ini melampaui batas, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa untuk membinasakan Qarun dengan bentuk ditenggelamkannya Qarun itu beserta hartanya. Kenapa? Karena satu di antara kekurang ajaran Qarun yang dicatat di dalam catatan sejarah, yakni ketika itu ia membayar seorang perempuan tunasusila, seorang perempuan nakal, tentu ya karena dia punya uang yang banyak dengan nilai yang tidak sedikit. Tujuannya adalah untuk merusak nama Nabi Musa dengan mengatakan kemana-mana bahwa dia telah melakukan perzinahan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kan betul-betul kurang ajar sekali. Sehingga Nabi Musa, ya karena memang Nabi Musa itu punya sifat tersendiri, beda dengan Nabi kita secara sifat. Maka Nabi Musa ya betul-betul marah itu atas fitnahan itu. Kemudian berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Musa, aku telah perintahkan kepada bumi untuk mentaati perintahmu, maka sekarang terserah kamu." Kemudian Nabi Musa akhirnya mengatakan, "Wahai bumi, tenggelamkanlah Qarun beserta harta bendanya." Ketika itu yang ditenggelamkan pertama adalah singgasana kekuasaan Qarun, ya, tempat yang dia biasa gunakan untuk bersantai-santai, menikmati kekayaannya itu. Kalau zaman dulu bisa kita bayangkan kayak seperti kursi goyang gitu ya. Ya Bari ya, orang yang kaya simbolnya kan kursi goyang, manuk kutut sama pipo. Itu ditenggelamkan pelan-pelan sampai Qarun akhirnya meminta maaf kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak mengindahkan itu. Terus akhirnya sampailah kemudian Qarun sendiri yang tenggelam. Ini satu contoh nyata dan fakta dalam Al-Quran betapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mensukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Maka para jamaah rahimakumullah, kesombongan karena apapun saja ini pasti akan membinasakan.
Kalau di zaman Nabi Musa itu ada yang sombong karena hartanya, juga ada yang sombong karena pangkat dan kekuasaannya. Fir'aun. Jadi Qarun dan Fir'aun ini nasib akhirnya sama-sama tragis. Kalau Qarun ditenggelamkan di dalam perut bumi beserta hartanya, sehingga kalau sekarang ini ada orang menemukan harta yang terpendam dinamakan harta karun, katanya hartanya Qarun. Jadi ini contoh orang yang menyombongkan dirinya karena harta. Fir'aun menyombongkan diri karena kekuasaan, ditenggelamkan di Lautan Merah, yang sampai sekarang ini jasadnya Fir'aun itu masih ada. Memang itulah janji Allah dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi contoh bagi orang-orang yang sebelum kamu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya al-baghyu, berlebih-lebihan di dalam menyombongkan diri. Marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah, yang terbatas. Kita senantiasa butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sumber kekuatan tersebut, sehingga kita terjauhkan dari yang namanya kesombongan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.